Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Syafitri dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi, khususnya di struktur dan kaidah kebahasaannya. Di sini kita bisa lihat struktur teks laporan hasil observasinya terdiri dari pernyataan umum, deskripsi perbagian, dan deskripsi manfaat. Di deskripsi perbagian itu ada bagian-bagiannya, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya. Tetapi tidak harus 3 bagian atau 2 bagian, itu bisa aja 1 bagian saja. Di sini ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah hal yang akan dilaporkan, berisi hal umum tentang objek yang akan diamati. Lalu ada deskripsi bagian, berisi uraian atau penjelasan mengenai objek dan bagian-bagiannya. Biasanya meliputi ciri-ciri objek tersebut, penjelasan yang mendetail tentang objek yang dibahas dan sifatnya. Lalu ada deskripsi manfaat, berisi tentang manfaat dari adanya laporan tersebut. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasinya. Ada hutan bakau. Di sini pernyataan umumnya ada Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas. Di sini pernyataan umumnya, ini hal umum dan yang pastinya sesuai fakta. Lalu ada deskripsi bagiannya. Di sini ada 2 bagian. Deskripsi bagian 1, hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Nah, di bagian 1 ini menjelaskan tentang letak hutan bakau. Lalu deskripsi bagian kedua, yaitu hutan bakau memiliki ciri khas. Jadi di deskripsi bagian 2 ini menjelaskan tentang ciri khas hutan bakau. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Di deskripsi manfaat ini menjelaskan tentang fungsi dan manfaat hutan bakau itu sendiri. Jadi di sini fungsinya ada menahan abrasi, lalu menahan badai juga, dan penyerapan air laut ke daratan. Dan manfaatnya juga melindungi lingkungan dan sumber obat-obatan. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada nomina atau kata benda. Nomina adalah kata benda atau kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Nomina terbagi atas beberapa kategori, ada berafiks, berulang, majemuk. Nah, di berafiks ini contohnya ada pemandian, kesehatan, dan lain-lain. Biasanya berafiks ini diimbuhkan ya, ditambahkan imbuhan. Lalu ada berulang. Di sini ada mobil-mobil, meja-meja, pokoknya yang diulang-ulang, benda yang diulang-ulang. Lalu ada majemuk, ada sepeda motor, pajangan kucing, seperti itu. Lalu ada verba atau kata kerja. Kalau tadi nomina kata benda, kalau verba ini adalah kata kerja. Jadi verba itu kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Di sini ada beberapa bagian, ada verba dasar, pokok, berulang, dan majemuk. Verba dasar contohnya ada mandi, jalan, makan. Lalu ada verba pokok, verba berulang, contohnya di sini ada bermain-main dan makan-makan. Itu juga ada verba majemuk, yaitu pergelangan tangan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada afiksasi atau pengimbuhan. Itu tadi yang saya bilang kasih imbuhan. Nah, afiksasi ini termasuk dalam kata bentukan. Jadi dia bisa merubah jenis kata. Misalnya di sini ada kata verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh kata makan mendapat imbuhan an menjadi makanan. Di sini ada contoh datang jadi mendatang, hilang jadi menghilang. Ada bentuk dasar nomina dari laut, melaut, darat, mendarat, dan sebagainya. Lalu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jadi di teks laporan hasil observasi pasti ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan atau hal yang umum dari suatu benda, hal, aktivitas yang kita amati. Lalu ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu menggambarkan sifat atau ciri khusus suatu benda. Lalu ada yang kelima, ada menggunakan istilah. Di teks laporan hasil observasi banyak menggunakan kata istilah ya, atau kata-kata teknis.
yang tentu berkaitan dengan isi teks tersebut. Contohnya di sini ada rivalitas, ada realistis. Lalu yang keenam, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari suatu verba, ya, verba utama, dari satu verba utama, karena pada kalimat simpleks hanya mempunyai satu peristiwa. Pola kalimat simpleks itu simple. Ada SP, SPO, SPOK, SPOK, dan pelengkap. Sini ada contohnya, petani membawa cangkul ke sawah. Sini ada SPOK polanya ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Lalu ada kalimat kompleks. Kalau tadi simpleks, sekarang kompleks. Kalau kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari dua peristiwa. Kalau tadi simpleks 1, kompleks 2, dan dipisahkan dengan konjungsi. Dan subjek dan predikatnya itu ada 2. Contohnya di sini, jangan lupa menyiram pohon agar pohon tetap segar. Terima kasih. Itu tadi kita pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.